banyak terima kasih karena memberikan kami izin untuk wawancara di sini. Kami dari mahasiswa Universitas Citra Bangsa, kami datang ke sini untuk wawancara untuk mengetahui sarana apa saja yang dijalankan di sekolah ini. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk bisa memberikan. Jadi terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Jadi ini kami hanya mau bertanya sedikit tentang pelaksanaan manajemen guru supervisi yang ada di sekolah ini. Jadi kami ada beberapa pertanyaan di sini yang mau kami tanyakan. Yang pertama itu, tadi langsung saja Ibu. Langsung santai sana. Tidak usah terlalu gegabah santai. Ya baik. Ya Ibu. Jadi yang pertama itu kami mau tanya, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen peserta didik di sekolah ini? Ini evaluasi dan perencanaan yang kami ini yang dengan COVID ini ya. Karena COVID habis terjadi dan pembangunan ini memang berantakan kiri kanan, tapi apapun terjadi kita harus buat sesuatu. Jadi kami selama ini kan pembelajaran kami itu kalau menyangkut pembelajaran itu ya awalnya itu dari habis pembelajaran ini tatap muka 50% ya kakak. Nah, setelah 50% tidak lama juga, tidak sampai 3 bulan terus 100% sampai 1 bulan lebih. Ini kembali ini daring. Setelah kembali daring, sekarang kembali ke 100%. Memang 100%, tapi kami maksudnya tidak maksimal. Kenapa? Karena memang kami berantakan dengan pembangunan ini. Dengan simpang siur, orang ada muat pasir dan lain sebagainya, itu memang agak susah. Tapi kalau pembelajaran secara ya kami laksanakan secara baik. Kalau untuk gedung-gedung ini nih ya, kami sekarang listrik kami tidak bisa pakai. Mungkin ada satu barangkali hanya di satu ruang guru Jadi di sini saya tidak bisa. Karena lampu-lampu suka mati semua tuh. Makan saya bilang ini coba cari sekolah yang utuh baik. Memang kami juga kan biasa terima mahasiswa dari ini UCB kan biasa ke sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Pak berkaitan dengan kurikulum. Jadi bagaimana perencanaan, pelaksanaan, juga evaluasi dari kurikulum di sekolah ini? Jadi di satuan pendidikan itu biasa kita tuh harus buat kurikulum untuk pendidikan. Jadi sebelum kita buat itu kita pasti harus mendengar kita rapat dari rapat itu lalu kita merevisi. Awalnya kita sudah buat, tapi kan tiap tahun itu harus direvisi terus. Pengembangan satuan pendidikan. Jadi direvisi, mana yang perlu direvisi, kita revisi. Soal evaluasi evaluasi tiap akhir tahun itu kita evaluasi. Kira apa yang perlu kita rubah untuk tahun ajaran baru. Nah, itu yang akan dimuat lagi dalam revisi pengembangan kurikulum di tahun ajaran baru. Jadi baik SD, SMP maupun SMA sama. Ada akan dibuatkan kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan. Kalau ke-13 ya kita buat ke-13. Ini kurikulum ini Merdeka Belajar. Oh, ya. Ini juga masih itu buku saya masih baca-baca. Iya. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Nah, ini kita mesti pelajari lagi. Kalau memang kita sudah mulai menerapkan itu, ya berarti kita harus untuk satuan pendidikan kita buat kurikulum ini lagi. Jadi memang secara nasional
Memang secara nasional sudah ada Ya, ya tuh terkait dengan kurikulum ke-13, tapi ke sekolah itu tetap kita harus buat lagi begitu. Jadi bukan bayangannya kan sudah ada tuh nasional tuh kurikulum ke-13, oh begini untuk acuannya panduannya, Sesuaikan dengan tapi keadaan di kita. sekolah pun harus buat kita satu pendidikan yang kurikulum ke-13 begitu. Bukan Bukan kita kita hanya ambil utuh dari sana kita telan. Iya. Kita sesuaikan Kita- lihat kembali. kembali Makanya itu disesuaikan pengembangan. dengan Ya. hasil lagi. kita sesuaikan dengan, tapi tidak merubah dia punya Tidak konsep merubah. dasar, panduan dasar. Seperti kayak apa itu dijadikan pegangan. Iya. Ini di sini dilihat lagi Iya. dengan apa, disesuaikan lagi. Disesuaikan situasi Tapi kan tetap berpegang pada. dalam penyusunan itu kan akan di apa namanya, ada banyak faktor yang kita masukkan, baik dari lingkungan sosial, masukan budaya. Kemudian kita akan analisis kalender, untuk waktunya, penerapannya, semua RPP-nya, silabusnya, begitu. Kalau hanya dari pemerintah kan itu hanya umum kan. Iya, iya. Kalaupun RPP silabus, ya itu kita download itu kan tuh hasil buat. Tapi bagaimana kita apa namanya membuat RPP silabus. Kalau silabus itu saya kira itu tidak bisa diganggu ya. Kalau RPP kita harus buat sesuai dengan Keadaan kita. keadaan kita. Tapi kan kalau kita biasa pemar ya download saja. Harusnya kan RPP itu disusun disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik, sekolah, lingkungan, dia tuh seperti itu. Jadi rumit, kerjanya banyak. Kalau dibayangkan kalau RPP di kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6 IPA, PS, kalau kita kan tematik toh, nah itu rumit. Memang butuh waktu. Itu kalau kerja teman-teman kerja, jadi mesti bagi tugas, bagi tim biasa. Sama sebagai pimpinan bagi kami dalam tim. Kelas 1, kelas 2, waktu awal-awal dulu tuh memang tidak bisa habis dalam 1 tahun karena butuh ya. Nah kita susun RPP yang lain ya kita coba pakai yang referensi lain, tapi selain itu kita terus buat sampai jadi itu. Dan kalau sudah jadi kan enak, kita tinggal tahun berikut buat lagi Revisi. lagi. Apalagi ini baru nih. Baru lagi kita perlu pelajari lagi. Ini KTM-nya tidak ada. KTM-nya tidak ada terpenekan balik ke siswa. Jadi seperti itu. Tiap akhir tahun kenaikan kelas pasti sebagai pimpinan mengadakan evaluasi, masukan dari kelas 1 seperti apa, kelas 2 bagaimana, kelas 3 bagaimana, 4, 5 sampai 6 banyak hal. Kalau itu dilakukan setiap tahun. Iya. Karena kan setiap tahun ajaran baru harus dibuat lagi. Begitu. Setiap tahun. Itu dibuat setiap tahun. Dokumen sekolah. Terus ini pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi manajemen personel yang ada di sekolah. Di RKS itu memang ya. Terkait dengan personalian. Personel yang Baca. Baca ulang. bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen personel pendidikan di sekolah. Sudah segala segi kita biasa sudah tersusun di RKS. Itu sudah ada perencanaan yang mantap di RKS. Kalau tidak ada di RKS kami tidak bisa buat apa-apa. Itu memang rencana 1 tahun itu sudah ada, memang sudah ada di RKS memang. Perencanaannya Nah, perencanaan sudah. sudah apa ya clear di dalam Iya. RKS-nya. RKS kalau tidak masuk di RKS tidak bisa buat apa, semua tidak berjalan.
Terus pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanakan kalau pembelanjaan itu semua itu sudah ada di RKS sesuai apa yang atur di RKS itu kami sesuaikan itu. Tidak bisa kita ambil di luar dari situ. Semua mau kegiatan apa saja semua sudah ada di RKS, tanggal apa segala macam tidak kita sesuaikan dengan program. Nah, jadi kita tidak bisa lari dari luar situ tuh Kak. Iya. Nah, Di RKS itu kan segala aktivitas sekolah yang berkaitan dengan keuangan semua sudah diatur di situ. Jadi selama 1 tahun RKS juga itu dia mengacu pada program kerja dari Mama. Ya, program kerja program kepala sekolah, kami juga ada program kami program guru, program kepala sekolah itu semua sudah ada, sudah muat semua. kami lalu dituangkan di RKS. Mau apa saja semua, mau buku, mau segala macam sudah ada di situ. Mau kegiatan O2SN, pokoknya sudah semua di situ. Rencana kerja, rencana kerja itu semua sudah ada. Kami semua tertuang ke situ nanti. Kalau yang berhubungan dengan biaya, Biaya itu sudah ada semua di situ. Jadi kami tidak bisa lari dari situ. Apalagi sekarang kan sudah online semua. Iya. Nah, jadi memang tidak bisa kalau belanja itu salah saja kita di sana tidak akan terima sistem. sebagai pimpinan kan perlu evaluasi personil kami guru kan dalam bentuk supervisi. Ya kan, dalam bentuk supervisi bagaimana kinerja kami sebagai guru, baik guru maupun tata usaha akan dievaluasi. Itu 1 tahun tuh 2 kali lah, 2 kali. Evaluasi kami. Itu istilahnya supervisi. Iya. Setiap 1 tahun. 1 tahun itu 2 kali supervisi administrasi dan supervisi pembelajaran. Itu untuk mengevaluasi. Iya. Iya. Jadi di situ nanti akan ada hitungan. Oh, guru ini semester 1 ini jadi persentase. Jadi itu nanti dilihat. Itu dinilai. Ya dilihat kan dinilai toh. Mengajarnya bagaimana sesuai tidak dengan Yang di kriteria. Iya, ada yang langkah-langkahnya itu. Dilihat itu supervisi pembelajaran masuk kelas. Terus yang administrasi periksa semua administrasi. Yang berhubungan administrasi guru itu diperiksa semua. Itu biasa terjadi bulan Februari. Saya sama kepala periksa kalau tidak nanti kami diberikan money. Tidak Agustus. Kan ajaran baru mulai Agustus sudah itu mulai supervisi administrasi lebih dulu. Panggil satu-satu. Terus rekannya dengan pengawas. seperti ini apa ya? Iya, itu karena sudah tertata semua, tuh nona sudah diatur semua. Oh, ada jadwal. nah, ada program tuh. Oh, ini bulan supervisi administrasi. Berarti administrasi semua yang perangkat guru itu disupervisi semua. Begitu pula kalau kami kepala sekolah dari pengawas. Terus bulan ini pembelajaran berarti harus masuk kelas. Memang supervisi itu bukan selama kita harus masuk kelas, kita berisi kita sudah lihat tuh karena langkah RPP guru kan kita sudah tahu buat apa semua itu sudah ada. Jadi itu di supervisi, habis supervisi evaluasi, oh ini masih kurang ini. Contoh, oh kakak masih ini, ibu ini masih ini belum lengkap. Nanti ditanya. Harus benar-benar tanggung jawab dan segala macam. Itu semua, itu namanya manajemen tadi. Ini calon guru semua nih. Oh iya. Calon guru. Guru PGSD. masih ya. Tapi ini kan calon guru, Iya. kerjanya seperti itu. Nanti semua di bidang pendidikannya. Kalau Nona evaluasi Sama pembelajaran di ya. satu program studi. Begitu sih kita kalau di supervisi ya. Nanti kena saat di supervisi itu kena di bawah RPP itu. Jadi ketika kita mengajar sesuai tidak dengan, kalau tidak sesuai berarti kita yang salah. Karena implementasi dari pelaksanaan mengajar kita itu kan dari RPP. Jadi ibarat kalau orang main sinetron, skenario. Dia Jadi kalau tidak sesuai dengan Tidak apa yang sesuai, diajarkan, berarti hasilnya juga beda. Iya, kan hasilnya beda, jelas beda. Luar biasa ya. Jadi guru enak. Iya, memang ada yang enak, ada yang tidak enak. Yang enak itu pengetahuan kita tidak mati, itu kan? Iya betul kita bilang. Ya. Itu enak. Tapi kalau kita sudah duduk di belakang meja begini banyak kita lupa. Kita tidak baca terus. Tapi kalau guru kan enak tuh dia berhadapan di kelas. Oh ada yang baru, ada yang baru. Iya betul. Lalu
kalau misalnya ada yang dinilai kurang, nanti mengatakan selalu besaran kita, kan kami ada istilahnya pengembangan diri. Jadi kita ikut apa namanya seminar diklat ya, dari dinas kasih informasi Penataran, penataran. workshop di sekolah, semua. Kalau kurang di mana buat Kakak Gemini di sekolah, itu kan sudah terprogram. untuk meningkatkan. Kalau kami kurang di mana ya, Mama selalu Oh iya. panggil narasumber, tolong bantu menjelaskan kami. Nanti ke sekolah. Jadi artinya terupdate terus lah, kalau kurang di mana ya kita perbaiki sama-sama. Dan Itu gimana? Ada evaluasi. ya evaluasi. Bisa tahu oh kurangnya di sini, jadi tahu cari cara bagaimana untuk memperbaiki. Memang sih tidak sempurna, tapi paling tidak kita berusaha. Jadi kita sendiri sebagai guru, kalau kita sebelum dievaluasi, kita juga harus evaluasi diri. Ya kan? Ya. Saat kita mengajar, pasti diri sendiri tahu. Saya jelaskan ini, bisa salah, bisa salah jelaskan. Ya. Terus selanjutnya ini berkaitan dengan manajemen keuangan. Jadi pertanyaannya masih sama, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, Tadi juga evaluasi. Ya, Tadi tadi kan sudah disinggung sedikit ya. Kalau manajemen keuangan kan kami tertata rapi, karena sudah ada di RKS, tadi 1 tahun itu, itu sudah dari sisi satu kali. diatur semua. Tadi kan sudah singgung semua, Iya. sehingga saya bilang kami tidak bisa lari dari situ, mau atur apa-apa semua sudah ada di situ. Itu perencanaan seperti tadi itu omong pengembangan diri guru dan lain sebagainya sudah ada di situ. Iya. Yang guru mau penataran, guru mau ikut penelitian apa semua sudah ada di situ. Yang peningkatan Biaya ya sekolah, menggunakan dana biaya bos. operasional. Ada dana. Jadi Dana bos. sudah tahu besaran kita seperti apa. Nah, dari program dari pimpinan dengan guru seperti apa, kita dulu berembuk, nah baru tuangkan lagi dalam RKS sesuai dengan Besaran dana yang masuk. ada. Jadi duduk dulu karena itu duduk rapat, duduk ngomong dulu semua pokoknya bahas direncana bahas dulu kita mau belanja apa-apa semua dibahas. Oh, Iya, jadi bukan hanya karena dia kepala sekolah dan pendahara mereka dua omong sendiri, tidak. Dewan Guru. Ada timnya Dewan Guru. Ada 9 ya udah sekarang. Iya. 9 terus nanti duduk semua untuk bahas. Ini belanja kebutuhan dari setiap kelas itu kan ditanya semua apa. oh iya, ditanyakan dulu. Iya, memang ditanyakan, tidak bisa saya langsung karena saya Pimpinan, keputusan sendiri tidak bisa. Jadi duduk bersama kesepakatan dari ini kan ada komitenya. Ada komite. Iya, ada komite. Ada board. Mitra. Mitra. Itu sumber dana ya. Bukan. Tidak, maksudnya mitra untuk supaya dia juga tahu bahwa kelola dana sekolah itu seperti ini. Nah, itu mah wakil orang tua murid kan. Oh iya, iya, bisa ya. Komite sekolah. Kalau dulu kan bertiga ya. Iya. Bermitra dengan itu orang tua murid itu. Iya. Mewakili itu bapak komite itu ada di sekretaris dan lain sebagainya. Iya, ada strukturnya juga. Iya. Terus evaluasinya juga. Evaluasinya itu nanti kan kita lihat kembali tahun berikut lagi kita evaluasi kembali tahun ajaran baru. Oh, tahun lalu tuh kita yang ini kita belum belanja atau dalam tahun berjalan itu kami evaluasi kembali itu direvisi istilahnya. Tapi itu pun tidak bisa kami buat, harus aturan dari sana. Oh, revisinya bulan berapa baru terjadi revisi, tidak bisa. Oh, saya mau belanja ini ikut suka, tidak bisa. Aplikasi. Pakai aplikasi semua tuh non. Iya, ada sistem. Pakai sistem. Kalau tidak kan sistem tolak. Jadi misalnya revisi bisa terjadi di September dalam 1 tahun. Nah itu di situ yang kita perlu, mungkin itu hari itu kita kurang masuk ini atau yang ini kita tidak belanja, kita mau ganti ini. Saat revisi tidak bisa ganti sembar-sembar. Dalam 1 tahun tuh hanya 1 kali revisi. Gitu. Belanja sekarang tidak bisa seperti itu. Kita sih open kemana saya Kita ini sekarang bayar Sipla. Harus pakai Sipla semua. sistem memang. Belanja pakai sistem tuh. Pakai aplikasi. Oh, sekarang semua Iya. Iya, belanjanya pakai aplikasi. jadi tidak bisa apa ya? Tidak bisa, seenaknya saya tidak bisa. Berapa puluh kertas yang pakai untuk 1 tahun dong 1 tahun.
Jadi itu mereka punya dana juga mereka sudah ini. Iya tuh karena dana kan untuk anak dana bos kan satu orang kan 900 kita Kota Kupang. Ya. Tinggal seperti saya di sini 371 anak ya kan. Tinggal dikali sudah 900 berapa dananya masuk. Itu untuk 1 tahun perencanaan. Revisinya juga hanya 1 kali. Jadi tidak bisa yang dulu tuh kita angkat belanja ini terserah kita kurang ini kita masukin ini tidak bisa. Kalau tidak nanti sistemnya tolak saat kita masuk hutan. Siapa yang mau bayar bodoh-bodoh? Dia seperti itu. Kemarin tuh makin kita banyak dulu kan belum terapkan banyak penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan. Kasus di mana-mana bukan hanya kita di kota di berbagai daerah juga ada yang masuk penjara karena salah menggunakan pemerintah dan mungkin efek dari Ahok ya Iya. di Jakarta jadi dengan basis itu sekarang kita justru Ya, jadi pemerintah juga evaluasi. Iya, evaluasi kita. baik dalam pendidikan di sekarang sudah seperti ada sekarang apa kayak apa RS itu supaya ini tuh tidak perlu ini kan dulu mesti tulis Iya. nah, sekarang Manual. tidak Centang saja. Sekarang tidak ada langsung print lagi. out Tidak. gitu. Ya, tinggal perlu Centang-centang. apa yang sudah ada di dalam gitu. Ya, dari bisa kasih tambah, dari bisa kasih. Iya. Kalau dulu kita mesti tulis ini Iya, gitu. biasa sendiri kalau kita tulis ini itu sendiri konsultasi penelitian sekarang tidak ada. Sistem aplikasi semua sudah. Dikasih dikata dan sekarang dia lebih bagus. Iya. Untuk ke depan bagi generasi-generasi muda ini bagus sekali. Maksudnya dia transparan, tuh maksudnya bukan sih kita ini apa memperkurangkan yang korupsi itu apalagi yang menyangkut di uang. Berbelanja semua situ kan orang BPK juga tidak capek lagi periksa kita satu persatu. Kan sudah ada di aplikasi semua, kan dia lihat di situ. Lebih panjang. Kita Kota Kupang ini kakak yang pertama kali lakukan itu. Sekarang ini kota lain kan belum. Aliran dana Sehingga kita WTP terus tuh, kita WTP 3 kali. Sekarang kita ini bagaimana perencanaan pengembangan budaya disiplin? Budaya yang seperti tata kerama itu yang biasa kami lakukan dulu sebelum ini. Sebelum Corona. COVID itu kami punya anak datang terus kami saling ini jabat tangan. salin biasa Saling dulu terus jemput di depan ini dan COVID ini kita semua tak di depan paling begini saja kan. Begini. Ya anak juga sekarang mulai dengan COVID-nya semakin liar tuh kami juga susah. Paling kan lebih banyak keluar dari Itu lewat daring kan memang kurang maksimal juga ya. Kalau dulu kan pembinaan kita tuh untuk anak karakter dia punya etika gitu tuh lewat kami adakan ini biasa apa nih yang kita doa bersama setiap ya, Sabtu. kita hari Sabtu ada Ibadat kebaktian. bersama. Jadi Ibadah. Kristen kan lebih banyak kami sini. Kristen punya nanti kami bentar di halaman sini. Terus Katolik sendiri, Islam sendiri. Itu masing-masing itu setiap hari Sabtu. Nah sekarang kami tidak lakukan karena memang dengan COVID ini. Kalau tidak COVID itu enak sehingga anak itu liar. Ya, benar. Liar sekali. Agak susah karena karena lebih banyak di rumah bermain dan kita guru juga kurang tuh. Kalau kebanyakan daring dan lain kan tidak terlalu banyak. Datang sama mereka kemarin dulu mereka panggil Ibu Rin. Rin, Ya, Ibu Rin, di situ saya bilang. Kita mau bilang. iya, tidak bisa salah. Kita datang hanya beberapa kan kita waktu COVID itu kan hanya diberi waktu Berapa menit sah? 2 kali 3 2 jam saja. hanya 2 jam di sekolah mereka bertemu kita. Bertemu. Itu pun Yang bagi sih. selebihnya di rumah itu pakai shift. Yang selebihnya kan di rumah. Yang bagaimana kita mau bina mereka secara Tidak bisa. Kalau yang ini sudah 100%, tapi kelas 1 sampai kelas 2 ya 3 jam. 3 sampai dengan waktu pembelajaran itu 30 menit. 3 sampai 6 tuh dia 5 jam. Dan waktu pembelajaran 35 menit. Nah, kalau dulu kan 7 jam. Iya, betul. jadi biar 100% dalam artian peserta didik ada semua
belum 1% jam pembelajaran. Iya. Jadi ya itulah lika-liku. Tapi biar bagaimana kita atur yang depan menjadi yang terbaik. Iya. Memang tidak sempurna terpaling tidak ya. Sehingga kami berburu lihat. Karena rasa tanggung jawab itu dia dong duduk di dodol, Iya, dong dari segala macam. Kan situasional kan. Mau bilang apa? Keadaan seperti itu. Ini hanya Pak Kabit ada janji komunikasi kita sekolah di atas, kita sekolah siang. Jadi kita usahakan kelas 1, 2 harus pagi di sini. Sehingga mama biar dia ke sini di atas. Kalau yang agak besar itu kan tidak terlalu susah. Iya. Hanya yang tidak terbaca. Iya, yang masih Dan awal. COVID ini kelas 4 juga ada yang Apalagi belum sekarang berjalan. banyak yang daring ini kan. Berapa tahun ini? berapa tahun ya, Mai? Tahun. Dia COVID mulai startnya Desember 2019. Iya. Kalau soal budaya, apalagi budaya tentang etika, itu sudah. Sudah mulai belajar. Iya, maksudnya bukan kalau kita di sekolah yang sampai dengan 5 jam full atau 7 jam full itu kan masih baik. Iya. Nah, kita atur. Ini kalau sampai di rumah ini orang tuanya bilang kami sibuk Iya, jual betul. sayur nah ini apa segala macam makan kok untuk hidup kok mau pi urus anak. Kami kesulitan di situ. Ini hanya kembali dari kalau dulu kan hanya berapa jam di sekolah. Kita kembali ke keluarga. Kalau memang keluarga ini semua sibuk habis dari pagi sampai malam, anak kecil tiap kasih diurusin ke sini, ya begitu sudah bilang apa? Kalau betul kalau keluarga itu kan kembali ke keluarga. Iya. Dengan anak. Masyarakat. Iya. Sekolah. Saling berkaitan. Iya, kalau masyarakat lihat anak itu sikap tidak betul dia tegur, itu kan masih baik. Boleh kita menerapkan dia masuk sekolah dia disiplin. Iya. Begitu dia Kembali sampai ke di rumah rumah. dan lingkungan Nah. beda lagi. Jadi memang tidak bisa hanya mengharapkan Apalagi tiga ini tiga tiga komponen harus Tidak kerjasamanya terlepas. itu. Nah, itu harus. saling kait mengait. Nah. Apalagi kakak ada bahasa-bahasa yang kotor. Kalau Ya. sekolah mungkin mereka takut. Iya, Ah, kalau sampai di rumah, Iya. nah di rumah sudah karena terbiasa sampai di sini, ada kami tidak sadar. Mereka semarang dekat teman-teman itu babi, anjing. Iya. Kan? Padahal di sini kan bukan Itu kebun karena binatang. itu Iya, dari benar. mana dari keluar atau mungkin dari Dari masyarakat, Teman. iya. Saling kait mengait. Kan? Iya. Iya. Nah, dia saling berkaitan. Masyarakat. Kan percuma kalau di setengah Iya. Apalagi sekarang yang garing sebentar yang tatap muka. Itu anak juga yang seperti itu. Kan merdeka. Apa sekarang sudah ada merdeka belajar? Merdeka tuh. Iya. Bagaimana perkembangan budaya doa dan belajar? Doa tadi itu nama. Jadi kami tidak laksanakan yang biasa kami biasakan. Ya jelasnya namanya di sekolah ya sebelum mulai pembelajar itu kan harus berdoa. Pulang juga berdoa. Hanya kegiatan kami seperti mama omong budaya yang tentang keagamaan itu tuh yang biasa kami lakukan setiap minggu, setiap hari Sabtu itu kami tidak lakukan karena adanya COVID. Itu yang kami agak menyesal di situ sudah anak udah dibiasakan ada majelis satu guru kebanyakan majelis jadi dong mau ganti dan guru agama berkhotbah kan bagus tuh anak-anak yang Katolik urus yang Katolik punya yang Islam urus Islam punya dan kelihatan bagus ya kak ini mereka sudah tidak tahu kalau apa di rumah tidak pernah pergi gereja lihat kita mana menjadi apa sebelum pandemi dengan ibu Ria ziarah nah di atas ziarah ziarah ke gua itu kalau kami Katolik Ikut komputer. nah iya ikut kor di gereja itu biasa hanya sekarang dengan pandemi ini gereja kan juga dibatas itu dibatas tapi saya lihat itu kor belum melibatkan anak sekolah Iya. kita tahu di kakak mereka pun gereja di kami Bandungnya belum melibatkan kemarin dari semua
Masuk keluar surat lain. Gereja jadi. Nah, memang gereja sudah 100% kakak, tapi kor belum libatkan anak murid persertifikat gereja. Belum gitu. Nah, biasa kan kalau dibuat kami dapat kor, ya nanti gurunya latih kor di gereja. Jadi guru dengan murid itu sama-sama melibatkan juga. Iya. Terus ini Pak, bagaimana budaya pengembangan karakter mereka? Kalau sekitar kembali tadi. Iya, tadi lagi. Iya, kita ajarkan dari sebagai guru memang kita kalau di SMP, SMA kan ada guru. Ya, bimbingan konseling. Guru BP ada. Ya, itu ada. Tapi kita di SD itu kan tidak ada. Jadi kita sebagai guru kelas, ya, sebagai guru PP juga. Iya. Iya. Walinya itu Sebagai jadi kelas dia ya sebagai wali kelas dan itu. DP sekali. sekaligus ya, Itu tidak jangan ada sekaligus. tidak dipisah sendiri. Ya, sekaligus. Jadi ya pengembangan selain kita sudah mengajarkan memberi arahan, tapi kan kita sebagai wali kelas kita bisa melihat karakter anak. Kalau anak ini nakal, teman ada belajar kemudian sering ganggu, pasti ada yang salah. Nah itu kan biasa wali kelas panggil dia secara sendiri ya. Tidak panggil orang ya. Tapi personal. Iya, personal. Karena kan walaupun mereka anak kecil, tapi mereka juga punya perasaan. Dengan perasaan malu itu pasti tidak ada dalam diri mereka. Kalau marah di depan, kita bisa marah mereka di depan teman-teman, tapi ada hal-hal yang perlu kita bicarakan di dalam mereka. Kalau ada buat masalah sampai orang tua datang paling kita Beda dengan SMP SMA sudah ada guru khusus. Iya, Kalau kami lakukan seperti yang kami guru SD itu merangkul biar kita marah segala macam psikologi itu. marah kita kembali. Rangkul kembali semua mereka Jelaskan tidak lagi. pernah merasa bahwa oh iya saya ini. apalagi anak-anak. Ya, apalagi guru. Tidak bisa kan kamu marah-marah terus tidak bisa. Kau harus pulihkan kembali dia punya jiwa ini. Sehingga dia tidak akan lari, dia tidak akan jauh dari kita. Biar kita kasta tapi mereka sayang. Dengan siapa? Untuk 10 ini kita tidak masuk kan? Di dunia sekolah yang masuk, termasuk kita ke anak. Siapa lagi? Alvar, Bukan kakak yang tenang-tenangin. Alvar, itu dari dunia. tidak dari Ibu Ari yang ke sana. Oh, Anak yang tenang-tenang. Hah? Seragam sekolah. Oh, kalau seragam sekolah kan sudah diatur. Per guru kan hari Selasa keki. Ini Rabu putih hitam ya kan? Kamis itu tuh ini motif. Kamis motif. Jumat baju olahraga. Sabtu pramuka. kita negeri kan sudah diatur tuh. Kalau setiap Kalau swasta yang mereka karena ada baju mereka. nah mereka baju yayasan. Baju yayasan ada sendiri Kalau di lagi. negeri tidak ada. Kalau negeri kan itu kecuali sekolah mau ada kan kita mampu berapa? Dari itu Senin Selasa itu biasa mereka ini merputih. Terus yang Rabu Kamis dong pakai rompi. Rompi ini adat NTT. Jadi bukan hanya adat ini Rotesa, tidak seluruh kabupaten kota yang ada di NTT. Motif daerah. Terserah, pokoknya dia dapat itu tenunan apa nah itu sudah. Kalau itu disiapkan sendiri. Tidak disiapkan sendiri. Kan kapan hari Pak Wali ada, kami sudah ukur, ada janji kita terlalu mahal. Sudah tidak jadi ambil. Kembali dan seragam juga kami dapat dari wali kota seberapa tahun ya kan? 3 tahun kok? 3 tahun. Seragam dapat bantuan dari wali kota. Merah putih dengan tas dengan buku.
itu dapat dari Pak Wali. Dari Pak Wali. 1 sampai 5 ya. Sudah 3 tahun 1 sampai 5 itu hanya tahun pertama hanya seragam, tahun yang kedua dengan tas. Kak, tas dengan buku. Itu. Jadi anak sekolah tuh hari Sabtu mereka pakai pramuka. Hari Jumat olahraga, Kak. Rabu Kamis tuh motif daerah rompi, pakai rompi daerah NTT. Ada daerah NTT dari 22 kabupaten kota. Terus yang Senin Selasa kita lihat. Nah, itu nasional seperti kakak omong. Beda dengan yayasan seperti kakak omong, mereka ada baju yayasan. Iya, ada baju biasa. Sudah ada aturan baku. Iya, ada baju. Iya. Warna juga beda. Iya. Kalau itu memang sudah ada. Sepatu hitam, kaos kaki putih. Kalau pramuka berkaos kaki hitam. Sepatu putih leh. Kalau ini seragam biasa kan mereka sepatu hitam, kaos kaki putih. Kalau saat mereka pakai pramuka, itu kakinya pramuka punya hitam. Jadi bagaimana dengan organisasi pengembangan organisasi? Organisasi yang berkembang yang Kalau guru pan-pan PGRI, kakak? Iya. Kalau guru ya PGRI saja. Ada juga ibu guru, ada 1-2 orang yang masuk BKRI. Yang Katolik punya tuh. Iya. Ada yang BKRI. Tapi itu mungkin. Terus saya juga belum masuk kan ibu Rindi Ibu Ari. Nah, kalau yang lain yang PGRI itu memang PNS saja. Kalau organisasi yang lain, pikir kita guru ini tidak berpolitik. Iya benar. Ya kalau misalkan di SMP ada OSIS. Nah, SD tidak ada OSIS, bahkan saya tidak ngomong mana. Dari SD. SD tidak ada OSIS. Pramuka saya kakak, pramuka. Oh dari pramuka. Pramuka mah. Terus ibu ini kalau tadi saran aku cuma bagaimana perasaan kurikulum akademik? Kurikulum tadi kakak saya bilang batas semua. Itu yang termasuk kurikulum itu tadi yang kakak sudah ngomong semua. Jangan tanya bolak-balik. Yang non akademik. Yang non akademik. Kan paling muatan lokal kan? Kurikulum muatan lokal. SBDP. Itu sih. 2 jam. Ya, itu dia kan sendiri tuh. Bagaimana sampai salah Buka masker dulu. bagaimana perencanaan pelaksanaan juga evaluasi pengembangan kurikulum non akademik di SBD ya sekarang kalau dulu kan masih SBK muluk Dulu SBYK tuh. ada SBK ada muluk ganti-ganti Kalau SBDP kan dia langsung masuk di dalam. Kalau PLSBD, nah itu yang mulok itu tuh kurikulum lokal. Itu ya kami laksanakan paling iya budaya itu tarian. Hanya karena COVID ini yang tidak jalankan betul. Tarian ada lengkap. Ada juga ada. ada teorinya ada Iya ada yang praktek. Itu tarian terus nyanyi terus ini makanan lokal dong. Iya toh itu kurikulum. berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Kalau dulu sekarang kita guru itu masih diplomat sebagai dasar Belum sarjana. itu ada program pemerintah namanya Program pemerintahan tahun 90 Kak. 91. Itu istilahnya dulu penyetaraan dulu. Yang guru yang dari SPG harus penyetaraan. Saya masih dapat dengan bayar sama 1 semester 90.000. Terus yang 3 tahun ke bawah saya itu tuh tidak bayar. Itu kuliah dari pemerintah, kuliah gratis yang D2 tuh. Istilahnya penyetaraan. Nah terus yang kalau S1 itu tuh dapat dana beasiswa dari wali kota. Nah itu wali kota kasih beasiswa, ada izin belajar. Ya, ada izin belajar. Sudah peserta.
Terus yang terakhir apa oleh kakak karena ada separuh. Pemerintah berusaha luar biasa ya. Separuh yang belum S1 itu dong apa kakak yang diberikan 1 tahun. Istilahnya portofolio kan. Itu yang 1 tahun mereka dapat sarjana tuh kan. Oh itu sudah. Rata-rata guru-guru di sini sudah S1 semua. Kakak yang S2. Ada guru penggerak itu. PPG kakak baru-baru ikut ini lulus. Penggerak juga lulus, tapi kan harus pilih salah satu. Kalau penggerak dan PPG yang begitu berat, jalan dua-dua mabok. Saya bilang ini kali baru ikut sepenggerak. PPG sudah selesai. Guru-guru di sini rata-rata yang tua dong sudah servis semua. Yang muda kakak baru sudah lulus. Terus yang 2 orang mau berproses ya kan? Nah, mereka juga ikut PPG. Seleksi administrasinya sudah semua ya. Yang tinggal yang lain. Hanya penakaran sudah susah ya. Nah, paling kami ikut workshop yang ikut dari. Nah, ikut dari. Nah, jadi daring yang siapa yang mau dapat sertifikat tinggal dia ikut saja kan untuk perkembangan. Nah, itu lewat itu sudah sekarang kan apa manusia aplikasi dong. Menteri aplikasi. Itu sudah manusia aplikasi. Bagaimana dengan pengembangan mutus? Pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutus. Tadi semua ini kita ngomong apa nih? Belajar perencanaan. Ya, perencanaan artian program kepala sekolah, program guru, susun. Nah, kemudian itu akan kita juga ATS tentang penggunaan dana. Jadi semua itu kan jadi sekolah bukan hanya dari sumber daya manusia, tapi sarana prasarana yang ada di dalam menunjang tidak. Kalau tidak menunjang sama saja kita nol ke bawah. Makanya kita kembali ke jadi bicara mutu seperti itu. Tidak hanya dari harus ada sumber daya manusia. Sarana pendukung. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Kalau tidak ada itu tidak bisa jalan. Sama seperti hari ini, kan harus ada apa istilahnya? Kalau bahasa Inggris itu kan ada pakai itu di ruangan khusus tuh. Nah, kalau tidak ada itu repot. Setengah mungkin. Dari sumber daya manusia ada 20% sebagus, tapi sarana pendukung tidak ada. Jadi nol biar dosen ini gaya juga mau itu sampai bisa. Ya, harus ada keseimbangan. Iya, artinya saling mendukung lah. Kalau tidak menunjang dia mau bikin apa? Betul ibu. Ibu. Ya. Jadi butuh kita mainkan terima kasih Sama-sama. ya, Sama-sama. saya kembalikan ke sistem. Baik ibu, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak karena sudah menjawab pertanyaan kami sekaligus sudah membagi banyak hal mengenai sekolah di sini. Dan juga ini merupakan satu pelajaran untuk kami juga melihat ke depannya seperti apa begitu. Apalagi kan semuanya calon-calon guru, jadi di sini kita bisa saling berbagi begitu. Jadi terima kasih banyak, kami merasa senang karena sudah menerima kami dengan baik dan juga sudah menjawab pertanyaan juga dengan baik. Dan itu saja dari kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak Terima kasih banyak. Terima kasih. Karena sudah percaya kami itu sudah perjuangkan pilih kami punya sekolah untuk wawancara tuh kan? Karena kemarin juga kan ada beberapa teman dari prodi lain kan mereka juga sempat sharing katanya ada sekolah-sekolah yang tidak mau terima kedatangan mereka tuh salah satu alasan karena dia dari kami punya kampus kalau ada PPL atau KKN tidak pernah kirim mahasiswa ke sekolah. Baru tahun yang berbaru. Tahun lalu ada. Tahun lalu tidak ada. Dari tahun tidak ada. Ini tahun kita dapat dari undangan. Kampus belajar. Kampus mengajar. Kurikulum Merdeka, kampus mengajar. Kampus mengajar kami dapat 4 orang. 4 orang.